Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa syekh ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa aulatina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan Gumukmas dan sekitarnya. Wabil khusus semua pengurus pengajian kitab hikam di wilayah Jember kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, pertolongan, syafaatnya, sehingga bisa dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang untuk malam hari ini kami akan mengkaji tentang masalah sesungguhnya Allah itu tidak bisa terhijabi oleh apapun. Allah itu tidak bisa ditutupi atau dihijabi oleh sesuatu apapun. Apapun ini yang dimaksud adalah masiwallah, perkara selain Allah. Tapi mengapa banyak umat manusia yang mengatakan bahwasanya yang nyata iku kok masiwallah, bukan Allahnya. Seulang, tapi mengapa banyak manusia yang masih ada di wilayah bahwasanya yang nyata itu selain Allah, sehingga di situ terkesan Allah tertutup oleh sesuatu.
Ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita dalam kesempatan malam hari ini, sehingga manusia yang masih ada di wilayah bahwasannya yang nyata itu selain Allah, akhirnya mereka ini menganggap Allah itu gaib. Gaib itu tertutup, nggak kelihatan. Sehingga disinilah manusia itu tergolong menjadi dua golongan. Yang pertama adalah ahli hijab, yang kedua adalah ahli syuhud. Kula gur ngadeg tok kok niku. Aku cek gegere cek mboten capek. Sebelum kita masuk ke ranah materi, izinkanlah kami akan mengungkap huruf hijaiyah yang ada dalam diri kita, yang sekarang sudah sampai pada huruf dzat. Zat itu menunjukkan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan mudarat, bahaya. Oleh karena di dalam diri manusia itu ada innahu bikulli syai'im muhit, sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun, maka mudarat itu ditangkal. Tadi ahli hijab, kedua ahli syuhud. Mereka yang masuk di dalam golongan ahli hijab, mereka tidak akan pernah tahu bahwasanya yang menangkal perkara-perkara yang bersifatkan bahaya itu adalah hidup. Yang hidup itu disebut namanya Allah, justru sebaliknya dia itu mempunyai keimanan yang menangkal adalah selain Allah. Contoh ketika kita punya aurat, punya amalan, yang amalan ini akan memunculkan satu ilmu karomah yang fungsinya kita apabila hujan tidak kehujanan, mesti kita yakin karena ilmu yang ada pada diri kita yang kita istiqomahkan. Nggak bisa hati itu meyakini karena Allah, nggak bisa. Ini golongan kita manakala
masih ada di wilayah ahli hijab. Dan ini proses kita. Sehingga umpama kita itu tergolong orang yang sakti mandraguna, mesti di dalam iman kita yang sakti kita. Dan itu wajar karena kita prosesnya ada di situ, di wilayah ahli hijab. Kita akan beriman terhadap selain Allah. Padahal di dalam surat Al-Qasas ayat 56 dan surat Az-Zumar ayat 44. Ini ada kolerasi. Kedua ayat, kedua surat ini ada kesinambungan. Al-Qasas 56 Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah berkata, sesungguhnya bukan kamu Muhammad yang bisa memberikan petunjuk, pertolongan. Muhammad iki makhluk, berarti karomah itu makhluk, ilmu itu makhluk. Empun diartikan mukhatabnya itu hanya terhadap Kanjeng Nabi. Memang secara muhakamah kembalinya ini mukhatabnya adalah Kanjeng Nabi. Itu sesungguhnya kaum Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk, pertolongan terhadap orang lain sekalipun orang lain itu orang dekat kamu. Berarti orang yang beliau cintai, anak, istri, sahabat, orang dekat, tidak bisa. Sebetulnya bukan ilmu itu, karomah itu yang bisa menolak hujan, tetapi siapa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, pertolongan, menolak hujan itu adalah Allah. Bukan Allah yang dimaksud nama, bukan hidup yang dimaksud sifat. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Nek sik ana lingkaran ini kan iso nyebut Pak Amben. Fa'budu, bertemulah kau pada Allah. Tapi jikalau lingkaran ini kula gosok Pak, nyebut apa sampean? Halo. Jadi anane adanya lingkaran ini nurullah. Cara Allah mengenalkan dirinya terhadap hambanya supaya tahu siapa
ingsun itu siapa, Tuhan itu. Kita akan dikatakan sudah sampai pada ini manakala ini sampean fana no. Wes. Bapak Ibu, itulah kebenaran yang tidak bisa dibantah dengan ilmu apapun, nggak bisa. Mana kebenaran itu? Al-Haq, Allah. Kita mengatakan innahu bikulli syai'in muhit, sesungguhnya Allah itu melimputi segala sesuatu. Yang disebut bikulli syai' itu kan karena masih ada lingkaran. Allah, sesungguhnya Allah itu melimputi atas segala hal apapun. Bikuli syai' itu berarti syariate, ya. Itu nurullah. Lah Anda akan bisa ke makrifati, ya. Dalam hatimu. Wis, kalau seperti ini bilang apa jenengan? Nggak bisa bilang. Makanya betul Al-Quran dawuh laisa kamislihi syai'un. Jadi bahayanya apa yang diterima oleh kita sebagai makhluk, yang menyelamatkan itu adalah Allah. Allah yang mana? Ya ini tadi, yang sudah tidak ada lingkaran. Ahli hijab tidak bisa, Pak. Kita manakala masih di wilayah ahli hijab, yes, kita pasti mengatakan lingkarannya itu, atau ilmu itu, atau karomah itu. Paham ya? Yes. Tapi kalau ahli syuhud beda. Lingkarannya ini sudah hilang. Dalam pandangan ahli syuhud hilang sudah. Akhirnya yang menolong saya iki kalau dibahasakno secara syariat, yang memberi petunjuk saya, yang bisa menolong mensyafaati saya adalah Allah. Kul, katakan Muhammad, 44 tadi Az-Zumar, lillahi ku tetep kedue Allah opo as-syafa'atu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad, syafaat itu milik Allah. Syafaat itu yang memiliki adalah Allah semuanya. Mengapa ayat ini harus ditegaskan oleh Rasulullah? Ini ada kaitannya dengan iman, supaya kita tidak beriman terhadap makhluk, biar beriman pada Allah. Makhluk ya ilmu tadi, mak, karomah itu makhluk. Wis, contoh yang dekat aja di sini. Kita di depan kita ada degan. Ahli hijab pasti meyakini bahwasanya degan ini airnya bisa mendatangkan rasa seger
atau bisa menghilangkan mudorot yang berupa ngelak dahaga. Sebab akal ngomong kalau tidak minum degan ngelaknya masih ada. Nggih mboten? Lha iku. Sehingga ahli hijab pedomannya akal, otomatis imannya terhadap makhluk yang berupa degan ini yang bisa menolak bahaya, yang berupa ngelak, terus didatangkan minuman itu tadi, akhirnya dahaganya hilang. Ahli zuhud enggak. Ahli zuhud imannya hanya pada Allah. Innahu iki proses. Ya sesungguhnya Allah iku bikulli syai'in muhit, yang meliputi pada degan itu. Akhirnya ahli zuhud itu yang nyata dan tampak dan yang wujud hanyalah Allah. Ini perbedaan dua golongan. Mula kiai syariat itu jangan disalahkan, memang kelasnya itu bahas makhluk. Kok gak bahas dinul haq? Memang kapasitasnya ada di sarengat gitu. Pok si bagiannya masing-masing. Lanjenengan sebagai ulama akhirat ya mesti bahasnya adalah Allah kemauan, imannya itu kepada Allah. Apa yang beliau sampaikan mesti mengajak rohaniyah jenengan untuk beriman al-haq yang sebenar-benarnya, yaitu Allah, yaitu Tuhan itu. Pun lah tempatnya huruf zat itu di mana? Yo di mana-mana dan tidak kemana-mana. Bahasa sederhana saya, ya manjing ning rohaniyah sampean. Yang rohaniyah sampean ini sudah sampai pada Allah. Sudah sampai sini, tapi harus melewati iman atau rasa, di dalamnya ada cahaya atau nur makrifat, di dalam cahaya nur makrifat itu ada hidup atau Allah. Melewati ini. Nah, ini dilakukan ketika saat jenengan disebut kholwat atau uzlah, baru nyampe. Kalau si ruh ini sudah sampai pada, dikatakan sudah arif nyampe pada Allah, maka inilah yang kumaksud bunderan ning ora enek bunderane. Bunderan tetapi tidak ada bunderannya. Ya apa Pak iku Pak jenenge Pak? Kosong. Kalem-kalem Pak, nek gak paham mengki tekok, nek tetep sik durung paham ngopi dulu. Ngopi rokokan nyantai ya.
bahasa hakikat letaknya di mana huruf dzat itu? Ya pada diri Allah. Karena yang bisa menolong, menolak bahaya hanyalah Allah. Selanjutnya huruf ta. Apa? Ta iku proses tahalli, proses tohirun mutahhir, proses bersuci, proses kholwat jenengan. Siapa yang menghantarkan ruh bisa pada Allah? Apa karena zikir itu? Bukan. Apa karena kita bisa berangkat sendiri? Bukan. Semuanya yang mensucikan, yang memberangkatkan adalah Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Dialah zat hidup yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Iki ayat surat Al-Isra mukhatabnya terhadap Nabi Muhammad, sejarah Isra Mi'raj. Kembali lagi, yang mensucikan itu adalah Allah. Yang mengeluarkan kita dari belenggunya hawa nafsu hanyalah Allah. Yang membebaskan diri dari keakuan hamba hanyalah Allah. Semuanya di situ muaranya itu pada Allah, pada Allah, pada Allah. Nggak ada yang lain. Cuman bahasa syariate dilewatkan lah. Seakan-akan kita yang melakukan pembersihan diri. Seakan-akan kita yang merangi hawa nafsu. Seakan-akan kita sendiri yang melepaskan dari cengkraman hawa. Seakan-akan yang mendatangkan rasa seger itu tegar. Seakan-akan yang menghilangkan mudorot rasa dahaga adalah seakan-akan koyok-koyoki lah ngaten. Makanya tergantung kita di wilayah mana, di wilayah ahli hijab apa di wilayah ahli syuhud. Zat tok zat niki adalah perkara yang zahir, yang tampak dan yang nyata. Tergantung ahli hijab yang tampak, yang nyata zahir ya makhluk. Tapi bagi ahli syuhud hanyalah Allah. Maka di antara huruf 3 iku zat tok zat itu ada kaitannya dengan makalah yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Qala musannifu rahimahullah, al-haqqu utawi Allah, al-haq iku laisa ora ono sapa Allah, ora ono iku bimahjubin bisa ditutupi. Allah itu tidak pernah bisa ditutupi oleh sesuatu apapun. Makalah ini tidak berlaku bagi kita yang masih ada di ahli hijab, nggak berlaku. Pikiran sampai buta
Mboten saged. Justru malah menzindikan jenengan. Ahli hijab malah disindikan, dikafir zindikan mereka. Wong gini ya ahli hijab ya. Ahli syuhud itu ngomong gini. Ketika kita meminum degan tadi, ditanya, sing nyegerke sapa? Sing menghilangkan, yang menghilangkan dahaga siapa? Dijawab Allah. Ahli hijab akhirnya membuat satu kesimpulan, berarti degan iku Allah ya. Lah ngeten ya. Karena pandangan ahli hijab ke makhluk. Sedangkan pandangan ahli syuhud pada Allah hidup itu. Karena ahli hijab keterbatasan pengetahuan dan basirohnya pada Allah, itulah akhirnya ahli hijab itu malah ditutupi Allah lewat degan. Akhirnya Allah gak nyata terhadap ahli hijab. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Sebagian besar di antara golongan manusia itu lesannya berkata, aku beriman pada Allah dan juga hari akhir, tetapi ayatnya Allah tegaskan wa mahum bimu'minin, sebenarnya dia itu tidak beriman. Jelas sudah. Buktinya kalau dia itu mengatakan beriman, patuh kali hukum syariah, mana larangan ditinggal, mana perintah dijalan. Tapi konteksnya iman, masih beriman terhadap makhluk. Percaya ning makhluk, bahwasanya makhluk itu bisa mendatangkan bahaya dan juga manfaat. Kita ngomong kita pada saat dulu-dulu seperti itu Pak prosesnya. Ahli hijab kita sendiri, flashback kita ke belakang dulu seperti itu. Untung lan bejo jenengan iki, sungguh beruntung Anda niki. Sebelum sedo, sebelum meninggal, itu Anda sudah masuk di dalam golongan ahli syuhud. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini golongan mukmin. Dia sebelum meninggal sudah bertemu Allah. Dalam bahasa surat Al-Mu'minun ayat 1-2, sholatnya itu bisa khusyuk ketemu Allah. Tapi ahli hijab kita dulu terkhitopi qad khasiral ladzina kadzabu biliqaillah, mendustakan, nggak mau ketemu Allah, nggak mau, maka sengsaralah kita. Bon. Al-haqqu laisa bimahjubin. Allah itu tidak bisa ditutupi dengan suatu apapun. Ini bagi ahli syuhud. Karena ahli syuhud itu selain Allah nggih bunderan wau lho, sudah tidak ada.
Berarti hati yang basirohnya sudah dikatakan ma'rifatullah. Wa innamal mahjubu lan tetapi ini wa innamalan angin pestine apa al mahjubu utawi wong sing den tutupi iku anta makhluk. Iki sing kula maksud alil hijab. Ditutupi anin nadori saking ningali ilaihi maring Allah. Justru alil hijab iku yang tertutup dari penglihatannya terhadap Allah. Ditutupi kelawan apa? Ditutupi dengan apa? Kita itu ya terhadap makhluk lagi. Contoh, saya ahli hijab, mengapa imanku itu kok ya terhadap degan? Ya degan ini yang menutupi hati saya terhadap Allah. Anin nadori ilaihi, akhirnya Allah gak nyata, yang nyata itu degan. Yang nyata itu degan. Apapun itu Pak, apapun. Idlau hajabahu syai'un lisa tarohu. Apabila Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, berarti Allah itu tertutup. Berarti itu bukan Allah. Ngoten lho niki. Itu bukan hidup. Ahli syuhud ya niki, Pak. Ya iki. Apa sing iso nutupi? Mboten enten, tidak ada. Makanya hati sampean kalau sudah di sini enggak ada sesuatu yang bisa menghalangi atau menutupi. Sebab ini itu ya di dalam ya di luar. Dikatakan di dalam karena ada sesuatu. Nanti kalau sudah masuk di sini nggak ada dalam, nggak ada luar, nggak ada yang dilimputi. Itulah namanya ahad itu di situ sendiri. Lah sedangkan kita yang ada di ahli hijab itu yang nyata itu ya makhluk ini yang nyata, yang wujud ya makhluk ini. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan yang terhijabi itu kamu dari penglihatan pada Allah. Ya, iman ketutupan tegan tadi, Pak. Walau kana lahu satirun ya lakana liwujudihi khasirun. Walau kanalan lamuno ono iku lahu kedue Allah apa satirun penutup. Apabila Allah itu ada sesuatu yang bisa menutupi ya lakana liwujudihi khasirun, maka wujudnya Allah itu berarti tertutup. Lah kalau Allah wujudnya itu tertutup oleh sesuatu, wa kullu khasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun, maka perkara yang ditutupi perkara yang menutupi itu menguasai yang ditutupi. Hasirun membelenggu, hasirun bisa dikatakan mengurung. Perkara
perkara yang urung itu menguasai perkara yang dikurung. Padahal wahwa qahirun fauqa ibadihi, Allah itu maha menguasai atas semua apapun hambanya, makhluknya. Tabrakan laan. Apabila Allah itu bisa tertutup oleh sesuatu, maka Allah itu terkurung. Kalau Allah terkurung, berarti ada sesuatu yang menguasai Allah. Padahal Allah itu maha menguasai atas segala sesuatu. Makanya ahli hijab kalau dihadapkan ayat wahwal qahiru fauqa ibadi, ampun Pak, ampun, mboten saged terurai ayat ini. Tapi ahli hijab ya sak mestine. Pun mengapa ahli hijab itu beriman kepada makhluk yang mereka itu tidak merasa beriman? Karena tertutup loh, itu loh. Mengapa tertutup? Karena dia mengikuti dan menjadikan nafsu sebagai penasehat, mengikuti apa yang ditiupkan oleh nafsu di dalam dada kita. Akhirnya kita menjadikan nafsu itu sebagai imam kita, penasehat kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita semuanya prosesnya dari arah situ memang. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang ada di ahli hijab dan atau yang masih beriman terhadap makhluk ini, bila mana jenengan terima terimalah saran saya. Sebab sesungguhnya kita manakala masih beriman terhadap selain Allah, sesungguhnya kita itu jadi budaknya hawa nafsu. Kita masih menjadikan iblis atau nafsu itu sebagai penasehat kita, yang tiap saat dan waktu membisikkan di dalam dada kita. Satu contoh, kita tahu dengan mata telanjang kita bahwasanya si A yang mencuri uangnya si B. Langsung nafsu ngomong nang ati, ceret, imano awakmu yang mencuri uangnya si B adalah si A. Gak mungkin nafsu itu membisiki di situ ada Allahnya. Gak mungkin. Mesti bisiki nang sampean kali kula, hati ini untuk beriman yang melakukan pencurian itu adalah si A. Itu pasti, Pak. Sehingga dalam hati sampean itu muncul keimanan yang melakukan itu si A. Bahayanya ini ditularkan penyakit ini terhadap yang lain. Ngomong sama istrinya, Dek, jangan rame-rame, jangan bilang-bilang ya, yang mencuri uangnya si B adalah si A. Lihatan ini tak, saya shooting. Akhirnya dilihat, oh iya, katut toh imane, katut. Istri sudah diwanti-wanti, dipesan untuk tidak bilang, wong namanya wong wedok.
ada kumpulan PKK patik ya nyun sewu Bu nggih. Iku wis biasanya. Tapi bukan wanita yang ngaji, bukan. Yang di sana. Ya epok-epok Pak. Loh, ditularkan. Akhirnya membudaya. Apabila ada ulama akhirat meluruskan, ditolak mentah-mentah. Mosok Gusti Allah mencuri. Lah, bahasane lho ngoten. Masa Gusti Allah mencuri? Bahasa mencuri itu hanya berlaku pada seseorang. Allah tidak. Cuman pertanyaannya mengapa Gusti Allah kok ya memperjalankan si A mencuri uangnya si B? Bukan Allah mencuri. Kalau Allah mencuri berarti wujudnya Allah tekan iki bunderi dan lah ini bagi ahli zuhud lingkarannya itu sudah hilang Pak. Bila sautin wa kalamin wa lafdin, wis gak bisa disebut, dikalamkan. Kalau dikalamkan disebut ya untuk mempermudah ajalah, tapi bukan substansinya, bukan intinya. Iku bahasa isaroh, lingkaran iku isaroh, iktibar untuk mengenal lebih ke dalam yang tadinya tidak bisa disebut, itulah maksudnya. Nyun sewu, mengapa kok ya Gusti Allah iku memberikan izin terhadap iblis pada saat itu untuk menggoda Adam dan anak putu Adam? Itu juga ada maksud Allah. Kalau bahasa Nabi Adam, iku sudah berjanji pada Allah untuk tidak mendekati pohon. Bahasa kita sebagai anak putu Adam sudah berjanji pada Allah untuk tidak menyembah selain Allah, selain Tuhan itu. Makanya fa'buduh do madhepo sira kabeh ing iku iki lho Pak, ini yang sudah tidak ada lingkarannya. Bapak Ibu, makalah ini yang mengatakan bahwasanya Allah tak akan terhijabi dengan apapun, itu hanya berlaku di wilayah jenengan yang sudah dikatakan ahli syuhud atau sudah makrifat pada Allah. Nah, untuk sampai di sana prosesnya ini dulur, roh harus mengenal rasa, roh harus imannya dibangunkan. Iman yang di sini maksudnya Kanjeng Nabi adalah iman yang ihsan. Bukan hanya iman, iman yang sudah ihsan. Kata Rasul, antak budallaha ka'annaka taroh. Iman yang benar adalah iman yang hanya pada Allah.
pada Tuhan, pada ingsun tadi anak, yang digambarkan ketika saat kau beraktivitas apapun, ketika Anda menyembah fa'budu ka'annaka taroh, koyok-koyok kau itu bisa melihat Allah. Inilah yang kumaksud munculnya zikir rasa. Bangunkan iman yang benar itu. Dengan cara apa kita membangunkan iman yang benar yang disebut ihsan di dalam diri ruh itu? Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah sudah mengutus utusannya untuk membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Ini lah, sementara zikir sirul asrar atau pertama rasa itu hanya terjadi, hanya tertuang di dalam dinu tauhid. Ayo coba kita dulu ketika ada di syariat atau di kumpulan thariqah, mana diterangkan ini? Enggak. Mungkin thariqah yang sudah geser ke hakikat lewat ilmunya pasti ada. Jadi mau tidak mau, sisa umur kita ini entah tinggal berapa tahun, ruhaniyah kita harus dididik dengan dinut tauhid. Tapi jangan heran Pak, akeh sing gak mau. Berarti yang mau cuman sedikit. Makanya sampai lihat pengajian-pengajian tentang tauhid atau dinul haq, sami ini kena dihitung jari, ya. Dan itu sudah wajar karena perkara yang dipilih itu lebih sedikit jumlahnya daripada yang tidak dipilih. Sampai ngerti pilihan kepala desa, sing dipilih ambek sing gak dipilih kata pundi? Banyak mana? Banyak yang tidak dipilih. Yang dipilih cuman entah dua. Proses pilihan itu loh, proses pilihan. Nanti yang terakhir yang terpilih adalah satu abad itu nanti akan muncul. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau iman zikir rasa ini sudah kita asah, kita praktekkan sesuai dengan apa yang telah didhawuhake dening Kanjeng Nabi, antak budallaha ka'annaka tarah. Jikalau kau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, fa ilam tarah. Apabila kau tidak bisa, ya seakan-akan kau selalu dilihat. Ya dengan kau memandang ini Pak, pandangan ini ya ini yang tidak ada lingkarannya itu. Oh berarti aku sholat ngadep kosong, iya wis beres menisan wis tak jelas no pisan. Tidak ngadep sajadah, gak menghadap tembok, ndak, madep kosong, ya wis babano, engko lak kuwi ngerti dhewe sejatine kosong iki engko. Proses seperti itu kadang menggigil Pak, kadang menangis.
Terserah Allah itu oleh memproses kita masing-masing bagaimana. Ketika saat kita sudah membiasakan diri untuk mengasah, mempraktekkan, mengibarkan dzikir sirul asror, maka di dalam rasa itu akan dipenuhi dengan nur makrifat atau cahaya itu. Artinya siapapun hamba yang sudah membiasakan diri untuk berzikir pada Allah, ingat, eling, sejatine apa yang muncul dan timbul dari diri kita itu adalah Allah, bukan dari diri kita, maka inilah yang dimaksud Allah akan mendatangkan cahaya di atas cahaya di dalam diri seorang hamba yang dia kehendaki, yang disebut nur makrifat. Surat An-Nur ayat 35, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Di atas cahaya itu ada cahaya. Maksudnya adalah cahaya makrifat. Allah letakkan dalam hati seseorang yang dikehendaki, hamba yang dikehendaki adalah mereka yang yastami'unal qaula, sudah mendengarkan, belajar tentang dinut tauhid, wa yattabi'una ahsan, dia mengikuti petunjuk-petunjuk di situ untuk sampai pada Allah. Cahaya makrifat ini, Pak, manakala satu menir itu adik nih beras ditaruh di dunia, maka saat itu juga sinar matahari redup alias kalah bentar. Seperti halnya isyarat itibar malam hari ini, lampu-lampu di jalan itu, Pak, ya, kalau malam kelihatannya bentar banget, tapi ayo jangan dimatikan sampai siang besok, gak kelihatan cahayanya, kalah bentar dengan matahari, sama dengan itu. Ketika saat lampu cahaya nur makrifat itu dinyalakan Allah di dalam hati seorang yang dikehendaki, maka isyarah makhluk-makhluk yang dalam hati sampean berbentuk lingkaran ini saat itu juga hilang. Saat itu juga hilang. Dengan begitu maka yang tampak, yang nyata, hakul mubin adalah Allah. Ketika sudah disinilah Pak Bu, maka jenengan inilah yang bisa memahami al-haqqu laisa bimahjubin. Oh iya ya, berarti Allah tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun, sebab sesuatu apapun itu dalam pandangan basiroh ati sampean itu sudah tidak ada. Bingung napa mboten? Nek bingung, selamat berbingung-bingung. Kalau yakin Pak, keterangan tentang hal ini lebih jelas daripada zaman masayah, zaman sing sepuh-sepuh biyen belajar dateng masayah berbagai bahasa isyarah. Kalau kinten saya kira zaman iki
Allah menjelaskan lebih jelas, akhirnya bisa ditangkap dalam akal sampean dan jatuh di dalam hati dengan sempurna. Ingat, jenengan kalau sudah sampai pada hidup, di situ jenengan cuman dua. Sing disuwun nang Allah iku mung dua. Apa? Gusti Allah netepno ati sampean iku gandeng renteng ambek Gusti, segala hal aktivitas apapun ditetepno. Al-qiyamu bihukukir rububiyah, selalu nyuwunang Allah, artinya supaya ditetepno nyukupi hak-hak Allah, kepangeranan mang budi ya selalu menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah. Hanya itu. Berarti gak minta sugih Gus nggih, gak ono, gak wani, gak berani minta ini dan itu, gak berani. Nah terus kalau dihadapkan di majelis umum, dikongkon dungo, disuruh dungo, bagaimana Gus? Iki repote. Kalau tidak bisa disiasati, artinya dihindari dengan terpaksa, mohon maaf, itu tidak menjadikan doa bagi dia karena dia bertajali. Dan itulah justru doa yang seperti itulah yang dimaksud dalam satu ayat, ud'uni, ketemu sik nang aku, nek kuwi njaluk apa ketemu, pedhu ono aku sik, ud'uni, peduli aku dhisik, terlebih dulu ketemu aku, kata Allah, karena semua yang kau minta itu milikku. Etikanya kau harus ketemu aku dulu, walaupun kau gak mengatakan apa permintaanmu, aku wis ngerti, tak weneke astajib laku. Sing ngawake yang banyak orang berdoa kan gini Pak, Allahumma apa intine, ya Allah keluarkan saya dari masalah ini. Hatinya itu madepin nanggoni masalah supaya lekas selesai. Ini yang banyak. Jenengan itu kalau sudah dikatakan sudah al-haq secara pribadi, inilah yang kumaksud hanya sendika dawuh, artinya nrimo ing pantun ora wani. Tapi manakala dihadapkan sikon nggak bisa keluar, maka dia berdoa. Tapi ketika dia berdoa sudah kefanaan lingkaran mau Pak. Syariati berdoa, gitu. Hakikatnya dia sudah hilang lingkaran itu. Ini toh yang dimaksud fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah terus bagi sopo bahwasanya Allah itu tidak bisa ditutupi dengan sesuatu apapun, hanya bagi jenengan ahli syuhud, wilayah di mana hati sampan sudah sampai pada al-haq baru Pak. Ini gak tabrakan dengan ayat wa huwal qahiru fauqa ibadi, bahwasanya yang menguasai seluruh makhluk adalah Allah, bukan Allah yang dikuasai, bukan, Allah yang menguasai. Lah jikalau Allah yang dikuasai,
yang bisa ditutupi oleh sesuatu, maka sifat Allah mana? Yang katanya maha hidup, maha berkehendak, maha kuat, maha mendengar, maha melihat, lah nggak ada bulian. Baru cocok iki dilebokno ahli hijab, akhirnya yang melihat aku hamba, yang mendengar aku hamba, yang mencuri uang si B, si A, dan lain sebagainya. Makanya bahasa saya terhadap jenengan masalah pesan nggak ada yang lain, cuman satu. Apapun kondisi dihadapkan Allah terhadap kita, apapun, tolong fakotistam sakabil urwatil wusqa lam fisomalah. Peganglah wasilah Allah, peganglah tali Allah itu. Mana tali Allah? Ya iman yang menghantarkan ruhaniyahmu hanya pada Allah, bukan pada yang lain. Ternyata prosesnya ada di sirul asrar. Baru ketemu la ilaha illa ana wa ingsune Allah, baru jelas. Mengapa dulu ketika kita mengaji kitab hikam iki, para masyayikh tidak menjelaskan sampai sedetail itu? Mohon maaf Pak, karena zaman ya tidak berani terlalu vulgar, ya sampai maklumi ae. Akhirnya kita sebagai murid mesti akeh bingungi katimbang boten. Nah sekarang boten, akeh fahami daripada bingungi. Dene kok sik bingung, ya sembuh. Bila mana masih bingung, makanya mengapa kami saya kasih waktu untuk tanya jawab, itu supaya menjawab dalam hati sampean. Barangkali ada sesuatu yang miskil dalam materi ini, bisa ditanyakan. Saya nggak ingin, kita nggak ingin bareng ngaji bingung. Aku yakin Pak, jenengan mungkin pun kholwat, wis tah percaya gak percaya, ya sampai nek wis kholwat iki kok rene, sing bimbing jenengan Allah langsung. Allah langsung sing bimbing, bukan makhluk. Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau umatmu takon menyang awakmu, jikalau hambaku tanya terhadap dirimu tentang aku, jawaban Muhammad, inni qaribun, sesungguhnya aku Allah iku dekat. Dekat. Ya ini loh. Halo, ngene Pak, dulu nggak berani Pak, dibikin Allah seperti ini sejelas-jelasnya. Jikalau kok Yosek durung jelas, bahasaku lo embo rek, gak ngerti aku rek. Jangan pernah punya iman kalau saya yang memberitahu. Jangan ada iman seperti itu dalam hati sampean. Sebab sesungguhnya saya pun tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk terhadap jenengan. Yang bisa memberikan petunjuk jenengan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggih? Yes. Nek jelas aku yakin gak ada pertanyaan. Katanya jelas ya. Enggak Gus, saya punya
pertanyaan yang lain dari tema ngoten nggih rapopo monggo. Pun kesimpulannya al-haqqu laisa bimahjubin itu khusus bagi panjenengan yang hatinya itu sudah yastami'unal qaula, sudah membuka diri tentang ajaran dinul haq. Di situ ada petunjuk, jenengan jalankan, praktekkan. Iman itu hanya pada Allah. Setelah itu nyampailah jenengan sampai pada Allah. Prosesnya dari ini tadi, di dalam ruh ada iman, di dalam nyowo ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada urip atau hidup. Udah habis. Itulah yang dimaksud innani anallah. Pun masuk pada sesi tanya jawab, monggo kami persilahkan. Para bapak, ibu, hadirin hadirat dalam prosedur sedaya ingkang dahat kinurmatan, mboten kraos niki sampun 1,5 jam nggih. Kita nampi piwulang saking Gus. Memang Pak nggih. Sakniki kula jenengan nyantai mawon nggih, kersane Pak Yai niki saged istirahat, saged nyantai sambil merokok. Monggo Gus nyantai riyen Gus nggih. Memang Pak Bu nggih. Duh, jenengan nyanyi yo. Oh, mboten saged dan. Memang Pak Bu nggih. Kula riyen nggih bingung, kula piyambak bingung nggih menghadapi kitab hikam niku nggih. Nggih makalahipun memang seperti itu tadi nggih, bahwasanya bagaimana mungkin Pak Bu Allah itu terhijab atau dihalang-halangi oleh sesuatu, padahal Allah itu ada pada setiap sesuatu. Nah itu bingung nih pancen niku nggih. Bagaimana mungkin Allah itu terhalang atau terhijab oleh sesuatu, lawang Allah sendiri itu ada pada tiap sesuatu. Nah nek niku jenengan sakniki bingung nggih maklum mawon nggih. Dados nek sakniki langsung menawi teng manah jenengan niku muncul pertanyaan nggih, monggo terkait dengan makalah itu tadi monggo ditanyakan. Kalau pertanyaan itu tesih dereng munculaken pertanyaan ngantos teng griya nggih jenengan nangen-nangen jenengan nolak-alik saged ditangletaken pertemuan di bulan depan ngoten nggih. Nah, kalau kita niki wau pun jelas nih nggih, sampun diibaratkan kita dihadapkan dengan degan, dengan pencuri. Nah, begitu nggih. Jadi kalau dulu saya itu begini, seandainya Allah itu mencuri seperti tadi ya, itu diibaratkan ngeten mawon. Kula petung utang-utangan kalih jenengan. Lah jenengan niku angger kula tagih niku mboten saged nyaur, mboten purun nyaur ngoten. Nah kula pripun sing kula adepi kon niku kula anggap niku pangeran. Lah ya mosok arepe nuwakeh terus-terusan lah. Lah terus piye putusane? Nggih kirangan. Nggih kirangan. Sing utang ahli zuhud ya roh, lek sing diutangi ku pangeran, lah sing utangi ya ahli zuhud.
Ya ngerti lek sing ngutang kuwi pangeran. Lah piye ya sembo. Bangkane paling enak lek golek utangan niku utang ahli suhud mawon. Masih gak nyaur iku diikhlasne ngoten. Pun ngapunten nggih. Mulai monggo dipun melai tanya jawab nggih niki mboten dibatasi. Sakniki pun jam 11:30 nggih, mungkin mangke diakhiri jam 11. Nah, dalam kesempatan ini tidak dibatasi berapa penanya itu tidak, tapi waktu yang dibatasi mangke nggih. Monggo diawali dari bapak-bapak yang mungkin ingin bertanya nggih. Niki ada dari Tanggul, saudara dari Tanggul, monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali dari Tanggul. Terima kasih waktu yang diberikan. Mohon maaf mungkin supaya guson agak santai, mungkin saya agak sedikit panjang Gus ceritanya Gus, terkait dengan ahli hijab maupun ahli zuhud, bahwa ketika kita berada dalam posisi ahli hijab, kita belum sadar, bahkan belum menyadari kalau sesuatu yang kita kerjakan itu salah. Kita masih belum sadar, bahkan belum menyadari. Nah, kemudian kita hijrah, belajar di tingkat hakikat ma'rifat. Ketika kita belajar di tingkat hakikat ma'rifat, maka di situ kita baru sadar, bahkan menyadari kalau selama ini yang kami lakukan itu salah atau tidak benar. Kemudian setelah kami berada pada posisi hakikat ma'rifat, kita sadar, kita menyadari kalau yang kita lakukan itu benar, tapi masih belum sadar, bahkan belum menyadari kalau ini masih belum murni. Nah, hal ini kami akan menanyakan dan kami akan sedikit bercerita beberapa ilustrasi terkait ilmu yang kita dapat, kemudian kita amalkan dalam bentuk praktek sehari-hari, tapi menurut sudut pandang hakikat ma'rifat, apakah ilmu yang kita lakukan ini sudah masuk kategori murni atau belum? Nah, mohon maaf mungkin ada ilustrasi ini Gus, karena memang ada praktek masalahnya, ada praktek. Mohon maaf, ilustrasi pertama begini Gus. Suatu ketika ada si Fulan ini mempunyai sebuah rencana hajatan, yaitu menikahkan salah satu putrinya. Acara dikemas sedemikian rupa, diundang beberapa tokoh agama, bahkan tokoh masyarakat maupun para ulama diundang. Acara begitu besar, acara dikemas sedemikian rupa. Nah, kemudian si Fulan ini berpikir bahwa acara ini harus sukses dalam rangka pernikahan salah satu putri saya. Kemudian si Fulan ini di tengah malam merenung, Gus, acara saya ini bisa sukses apabila pada saat acara pernikahan nanti tidak turun hujan. Kalau turun hujan, hancur acara ini. Akhirnya si Fulan ini merenung malam hari. Akhirnya besok pagi si Fulan ini datang ke temannya minta saran. Akhirnya dengan temannya diarahkan kepada seseorang yang dianggap mengerti, katakan pawang hujan lah, seperti itu. Karena acaranya luar biasa Gus, acara dikemas demikian rupa. Ini ilustrasi pertama. Kemudian singkat cerita, si empunya hajat ini datang bersilaturahmi kepada si pawang hujan ini. Akhirnya beliau menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah disampaikan maksud dan tujuannya, akhirnya beliau pamit. Kemudian si pawang ini mengatakan insya Allah. Akhirnya pulang, salaman, ya salaman tempel Gus, ya amplopnya kandel gitu aja sudah.
amplopnya kandel. Wallahu a'lam, isinya saya tidak ngerti, amplopnya tebal. Setelah itu selesai, pulang. Kemudian si pawang ini dengan berbekal ilmu yang beliau pahami, akhirnya si pawang ini beliau melakukan ritual, guys. Bagaimana pada saat acara pernikahan yang punya hajat tidak sampai turun hujan. Akhirnya si pawang ini melakukan ritual dengan membaca bacaan